mobil, motor, baju ya, duit, makan ya, karena hubungan kita hubungan materi. Coba cintanya sudah masuk ke dalam cinta rohani, tidak perlu ada hadiah begitu. Tapi karena hukum ini hukum alam, kita masih berkait dengan hukum alam, wajar. Ibu-ibu ini senang kan dikasih hadiah emas, bukan emas, dikasih emas, emasnya senang ya. Hadiah terindah untuk Rasulullah. Rasulullah tidak memerlukan hadiah itu, kita nggak perlu, kita nggak butuh. Tapi sebagai simbol cinta, maka Nabi mengatakan tahadu, tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka akan bersemi cahaya cinta di dalam kalbu. Maka kita minta ampun kepada Allah karena kita kurang berkirim hadiah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita kurang berbagi hadiah dengan guru-guru mulia, dengan orang-orang tua yang telah mendidik kita. Kita kurang berbagi hadiah dengan kawan-kawan yang seiman, seislam, seihsan. Itulah sebabnya kenapa umat ini perbedaannya menjadi perpecahan. Padahal perbedaan itu sebuah kekuatan. Coba kalau masjid ini semuanya tiang, kan gak seru, Bu. Ya, Bapak. Coba semua masjid ini semuanya semen, kan gak bagus. Perbedaan itu lazim, wajib ada. Kalau tidak berbeda, maka tidak ada kekuatan. Namun karena kurang berbagi itu kita tidak nunggu dibagi dulu. Berbagi itu pengorbanan karena simbol cinta. Al-hubbu udhiyah, kata ulama penyair. Cinta itu engkau berkorban. Maka kita korbankan apa yang kita bisa. Ini masjid katanya sudah mulai sempit. Nanti di akhir tolong ingetin, mari berkorban apa yang dibawa. Ya, honor saya nggak usah dikasih, langsung saya kasihkan untuk masjid ini. Ya, nanti penyerahan kita langsung kasih. Karena setiap majelis yang ada maulid Nabi, saya pun ingin berbagi, tidak hanya berbagi kalam. Apa yang kita bisa bagi, kita bagi. Semoga masjid ini menjadi simbol perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Spesial sore ini, bukan sore ya, ngantuk ini berarti ya, duha. Duha ini ada orang tua saya, ada juga guru saya ini. Saya minta izin, beliau kalau suruh kamu duduk di atas, saya duduk di atas. Kalau mau guru kita patuh, suruh duduk di bawah, kita duduk di bawah. Maka beliau ini kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang merasa jadi murid. Kalau saya selalu menjadi murid beliau, alhamdulillah ya. Ada ayahanda juga, ada kawan juga, saudara saya. Ini satu dengan mereka ini, beliau ini, ya, sama-sama jagain negara, ya. Ya, kalau kita jagain agama, maka harus punya keberanian yang harus lebih berani dari mereka, karena urusannya agama. Alhamdulillah juga ada Baby dan uminya. Doakan keluarga kami semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bukan Allah, satu kali Nabi dihidangkan makanan daging. Nah, Nabi itu paling senang daging bagian paha, karena itu bagian paling lezat dan paling sehat menurut beliau. Gak tahu menurut dokter, saya nggak ngerti. Kayaknya dokter ikut sama Nabi deh ya. Ketika Nabi dihidangkan daging, jadi Nabi nggak selalu seperti yang diceritakan orang susah makan. Itu mah masa paceklik, masa pulang perang, atau Nabi lagi kirim tentara perang. Tanya kepada negara yang sedang berperang, miskin mendadak negaranya. Nabi jika kirim tentara perang, maka perjuangan mereka yang tidak ikut perang, mereka berkirim uang, berkirim harta, berkirim gandum untuk persiapan para mujahid. Di saat itu Nabi baru sulit makan dan minum, enggak setiap hari.
Cuma kita senang menceritakan Nabi susah. Makanya Imam Subki ngomong begini, siapa yang berkata Nabi itu miskin, saya anggap dia ini kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Nabi itu nggak miskin. Nabi itu berdoa, matikan dalam keadaan miskin. Apa arti miskin? Orang miskin itu paling tawadu, paling merasa tidak punya apa-apa. Maka miskinan di situ bukan Nabi itu miskin. Ini bukan nanya ke ibu-ibu, Pak, punya satu istri berapa pengeluaran sebulan? Berapa? Ada 10 juta? Lebih. Kalau istrinya 13, berapa dong? Kalau istrinya 9, Nabi kan waktu wafat istri 9. Kali aja 10 juta. Kalau yang gampang, yang mudah, yang sederhana hidupnya. Jangan dibilang Nabi miskin. Nabi itu pengeluaran keluarganya tetap itu lebih kenceng daripada gaji direktur-direktur yang ada hari ini. Maka tolong berhentilah menceritakan Nabi itu miskin. Nabi itu bersahaja, iya. Nabi ketika sahabat-sahabatnya susah, maka belum berbagi, gak sempat makan. Istrinya Sayyidatuna Aisyah didatangi oleh perempuan bawa 3 anak. Nabi biasanya sarapan paginya kurma yang premium itu. Ternyata ada orang datang. Nabi ini pemurah, istrinya juga pemurah karena diajarin oleh suaminya tercinta. Akhirnya Nabi pulang sudah nggak ada makanan. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahai suamiku tercinta, tadi ada ibu-ibu datang bawa anak 3. Ketika aku berikan separuh, anaknya masih melirik ke kurmanya, maka aku berbagi lagi kepadanya. Maka ibu-ibu jangan pernah pelit ya. Dimanapun, walaupun ada peraturan di jalan, tidak boleh berbagi kepada pengemis, bagi aja, ya, bagi aja. Orang itu sudah capek-capek, sudah kemudian menghinakan dirinya, minta-minta kepada kita, sesanggupnya kita bagi. Ya, tapi kalau datang mulu gimana? Yuk, sesanggupnya. Cuma ngasih 2.000, ngata-ngatainya 2 menit. Apa-apaan itu ya hari ini? Nggak benar begitu hari ini. Rasulullah SAW pemurahnya luar biasa. Kalau ada rezeki masuk, keluarnya lebih cepat daripada masuknya. Karih al-mursalah, begitu dalam Sahih Bukhari, begitu dalam Sahih al-Bukhari. Jadi kalau ada orang hari ini pelit, medit, aduh, katanya kiai, katanya ikut Nabi, katanya berjuang, orang ini diragukan perjuangannya kepada Rasulullah SAW. Nabi lagi makan, pegang itu. Orang Arab pernah lihat makan orang Arab nggak Pak? Nggak pernah. Kalau kita makan ayam dipotong jadi berapa? 8. Atu-atu, nambah atu dicubit sama emak. Kamu ini ya. Kalau saya dulu lebih menyedihkan, ya, bapak saya ini saksinya. Padahal PNS dulu berat Pak dulu. Kalau orang cerita zaman-zaman Orde Baru, telur atu dibagi 4, anaknya 4. Salah satunya saya ngomong hari ini. Itu lagi susahnya, lagi enaknya kita juga cerita. Kita ayam 1 ekor kecil dibagi 4 mah orang lumayan, dibagi 8. Dulu awal-awal bagi 12. Ya. Rasulullah sama sahabat Nabi onta kebayang gedenya. 2 hari mereka safar, ontaknya habis 1. Tapi nggak pakai gandum, nggak pakai nasi. Itu cerita enaknya. Cerita lagi enak, bukan lagi berjuang. Nabi SAW lagi duduk-duduk begini, ada yang menghidangkan, wahai Rasulullah, ini hasil peternakan kami, hadiah buat engkau. Nabi tidak makan sedekah. Nabi tidak makan sedekah. Waktu Sayyidina Al-Hasan dan Husain coba-coba ngambil harta, ngambil makanan gandum dari gudang zakat, langsung Nabi masukkan jarinya, dikeluarin.
Ini min awsakhin nas, min awsakhi amwalin nas. Yang kamu makan itu, wahai Hasan, wahai Husain yang bercerita di hadis Imam Ahmad, adalah kotoran harta manusia. Tapi sekarang orang ada aja korupsi zakat, ya nggak? Zakat masih dikorupsi, itu duit kotor masih dikorupsi. Jadi mohon maaf, kita kalau punya septic tank nggak ada yang ngambil gimana? Bau nggak? Punya sampah 3 hari nggak ada yang mungut, bau nggak? Harta jika tidak dikeluarkan sehari saja sedikit, pasti itu harta bau, akan dicium oleh orang-orang kolbunya sensitif, yang kolbunya harum di sisi Allah, yang kolbunya disebut kolbul mukasyafah, kolbu yang disingkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bau itu. Maka Nabi itu nggak minat harta zakat. Jika ada pewaris Rasulullah, pasti dia nggak minat sama harta sedekah. Nggak minat, Pak. Malah tambah bikin nggak berkah. Jadi kalau mohon maaf nih, ini adab jamaah, kalau datang ke kiai jangan bilang ini sedekah buat kiai, jangan, nggak sopan. Ngomongnya apa? Ini hadiah Pak Kiai, baru muncul sayangnya. Saya kalau dikasih orang bilang hadiah, saya terima Pak, nanti saya bagi lagi. Merasa aja kita bukan fakir miskin, saya masih kerja, masih jadi dosen sampai sekarang, alhamdulillah. Karena berhenti jadi dosen dimarahin bapak saya, capek-capek aku mulain kamu nggak dipakai ijazahnya ya. Ceramah ini hobi aja Pak, hobi dari bahasa Inggris, tapi asalnya bahasa Arab, hobi. Saya seneng, cinta berdakwah, cinta ngajar. Maka nggak capek diundang itu, nggak capek, seneng aja. Tinggal nunggu waktunya aja. Kembali ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makan enak. Jadi pernah makan enak. Sedang makan begitu, Nabi tidak hanya ngajar di atas mimbar. Lagi duduk-duduk, Nabi ngomong tentang apa yang akan terjadi tentang masa depan, dan beliau bercerita tentang dirinya. Itu disebut ma'rifatun Nabi, ma'rifat tentang Nabi Muhammad SAW. Sering kita dengar ma'rifatullah, benar nggak? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Ini bukan hadis, ini perkataan ulama dalam kitab. Awaluddin ma'rifatullah, awalu ma'rifatillah ma'rifatun Nabi. Awal mengenal Allah, kenal dulu yang mengenalkan kita kepada Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah oleh para ulama di dalam kitabnya. Syekh Amin Al-Qurdi misalnya mengatakan, ma'rifah atau fana' fi syekh muqaddimatun fi fana'i fillah. Seingat saya begitu kalimatnya. Mencintai guru adalah awal dari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka kalau ingin kenal Allah, kenali dulu Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperkenalkan dirinya lagi makan-makan. Betapa indahnya dan bahagianya sahabat-sahabat yang duduk bersama beliau, memandang beliau lagi makan dan berbicara. Beliau berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wahai sahabat-sahabatku. Nabi ngomong begitu, semuanya perhatiin. Ada yang berhenti makan, ada yang lagi ngunyah, nggak sadar dia ngunyah beberapa kali. Memandang Nabi dan mendengar Nabi. Abu Bakar nggak berani menatap, cuma menatap begini, menatap makanannya. Entah dia yang menatap makanan, entah makanan yang menatap dia. Nggak berani sentuh karena lagi dengerin Nabi ngomong, ana sayyidu waladi Adam. Dalam ilmu psikologi pendidikan, ternyata ngajar itu nggak mesti di kelas, bisa lagi bermain. Ya, saya punya teman namanya Ustadz Abdul Latif. Dia punya metode menghafal Quran tanpa menghafal, disebut metode hatam. Bapaknya dulu, babehnya orang Betawi. Dulu anak-anaknya kalau main, zaman dulu belum ada MP3, tahun-tahun 80-90, kalau anak-anaknya lagi main layang-layang, itu dibawa tip besar, di setel Quran.
Terus diulang-ulang, maju mundur maju, amma yatasaalun, ntar diulang lagi, begitu sampai berapa kali. Anak-anaknya lagi tarik ulur, pulang-pulang ngigaunya amma yatasaalun, hafal sembari bermain. Kenapa? Kalau orang happy, apapun yang terdengar itu masuk jadi hafal. Maka anak-anak ibu ada yang di pesantren, jangan dikencengin terus, kamu harus jadi orang soleh, malu sama papa mama, jangan begitu, biasa aja, bikin dia enjoy, se-enjoy-enjoynya, senyaman-nyamannya dia di pesantren, senyaman-nyamannya dia di sekolah, mau kuliah, maka ilmunya masuk. Sahabat lagi senang makan, dimasukkanlah satu ilmu ma'rifatun Nabi, masuk ke alam bawah sadar mereka tanpa mereka perlu berpikir banyak. Kita kenapa sulit menerima ilmu? Karena kita suka membawanya ke pikiran. Coba masuk ke dalam kolbu. Kalau orang lagi makan, sempat mikir kan? Enggak, di saat itulah kolbunya kebuka. Maka Imam Sya'rani ngambil dari hadis ini, mengatakan kalau mau ngajar anak, ajak anak makan, ajak anak seneng-seneng, baru ngomong, pasti masuk ilmu ke dalamnya. Lalu Nabi mengatakan, wala fakhar, aku ngaku ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid semua keturunan Adam hari kiamat. Wala fakhar, tapi bukan sombong. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Imam siapa yang meriwayatkan? Hadisnya sahih. Sahih berarti valid, benar. Lalu beliau berkisah, ternyata hadisnya panjang. Saya nggak sebutkan bahasa Arabnya karena satu halaman lebih. Kata beliau, nanti di hari kiamat semua makhluk berkumpul. Jadi ternyata kalau kita mati, masalah belum selesai. Jadi jangan pernah ada yang bunuh diri. Panjang nanti masalahnya. Orang mati bener aja masih panjang masalahnya. Gimana mati nggak bener? Ya. Semua orang nanti yang dibangkitkan dari kubur itu menyaksikan yang pertama yang sudah bangkit baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ana awwalu man tunshaq anhul qabr. Aku yang pertama dibangkitkan dari kubur. Berarti beliau ini siapa? Lalu beliau mengatakan, di saat semua orang sibuk mencari backingan pada hari kiamat. Nah, bapak ibu ini kalau ada masalah pasti nyari bapak-bapak ini, enggak cari backingnya. Bapaknya bingung, backingan orang di sana lebih tinggi pangkatnya. Gimana caranya? Ngadu lagi ke atasannya, atasan lawan atasan. Ya. Tapi nanti di hari kiamat atasannya cuma satu, Rasulullah SAW. Para nabi semuanya tunduk. Tapi manusia tidak tahu karena tidak mengerti ma'rifatun Nabi. Yang nanti tenang cuma umat Nabi Muhammad. Yang mengenal ma'rifatun Nabi, dia gak kelusak-kelusuk. Tapi di sudut sana berkumpul semua makhluk. Apa kata mereka? Kita ini umat Nabi Adam. Yang satu lagi kami umat Nabi Nuh. Semua mengenalkan diri. Siapa yang bisa bantu kita? Berdebatlah mereka. Muncullah kalam dari yang paling tua, saya ini paling tua, kira-kira begitu. Nabi kita yang paling tua siapa? Nabi Adam. Yaudah ke Nabi Adam aja yuk. Maka semua mengatakan, baik Tuan Guru, karena engkau yang paling tua, kami ngikut engkau. Datanglah semuanya ke Nabi Adam. Nabi Adam entah di mana. Dan ini lama sekali, mencarinya lama. Mumpung masih di dunia, walaupun beda kota, cari guru. Ya, ini kan enak nih didatangin guru, ya enggak? Dan hadiri majelis guru-guru, di mana dibuat hadiri? Kenapa? Daripada nyari di sana, mending cari di sini. Umat Nabi Muhammad senang. Umat Nabi Muhammad dicari Rasulullah SAW. Sedangkan umat di luar umat Nabi Muhammad mencari nabi-nabinya. Sampailah mereka pada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ngapain kalian mencari saya? Sekarang itu Allah mungkin marah kepadaku. Hadis Imam Muslim.
Ghadiba Rabbuna ghadaba. Tuhan kami sedang marah semarah-marahnya, kata Nabi Adam. Kenapa? Dulu aku dilarang jangan deketin pohon, aku deketin. Terus gimana dong? Ya, kakek kami. Kalau orang mungkin sekarang manggilnya Mbah Nabi Adam, engkong Nabi Adam, kira-kira begitu. Terus gimana? Carilah, ada Rasul pertama yang masyhur di bumi, namanya Nuh. Carilah Nabi Nuh. Akhirnya mereka berangkat lagi, nggak ada kendaraan saat itu. Mereka mencari ke sudut sana, ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Bertemulah seorang nabi namanya Nuh. Bayangkan zaman itu yang namanya Nuh banyak. Nggak tahu tuh grupnya Ariel Peter Pan yang berubah jadi Nuh mungkin juga dicari tuh. Yang penting namanya Nuh dicari. Kamu Nuh Nabi bukan. Aku Nuh konser, Nuh band, tak masuk. Sampailah kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Masa kalian minta tolong kepadaku? Minta tolonglah kepada orang setelahku. Kenapa? Dulu aku malu sempat mendoakan kehancuran, kebinasaan umatku. Nah, sono cari Ibrahim. Akhir mereka cari Ibrahim. Ini kan hadis dipendek. Aslinya setiap umat cari nabinya, tapi ini dipendek. Cuma nabi-nabi besar yang disebut ulul azmi. Mereka cari Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian ini nggak tahu salah Ibrahim. Ibrahim ini pernah bohong 2 kali. Coba kita pernah bohong berapa kali? Pak, udah bohong berapa kali, Pak? Nggak usah sok suci. Kita ini pembohong semua. Minimal bohong sama diri sendiri, belum lagi bohong sama ayah dan bunda, dengan anak, dengan istri, dengan suami, ya. Apalagi ustad. Ustad tuh bohongnya dosanya gede. Di mana posisi? Udah jalan, padahal jalan dari kamar mandi ke dalam kamar. Bener juga sih. Dia nggak bohong ya. Itu ilmu dari beliau tuh. Udah jalan, udah jalan dari tadi jalan. Kalau dibilang duduk kan marah, itu duduk atas motor kan, atas mobil. Itu kalau dia ketemu Nabi Ibrahim itu semua ustadz malu. Termasuk saya malu saya kepada Rasulullah, terutama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong saya bohong 2 kali. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim bener. Ditanya sama tim hakimnya Namrud. Ibrahim, kamu kan yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami kan? Nabi Ibrahim seneng digituin. Wah, masuk nih jebakan ya. Wahai Tuan Hakim, tanya tuh sama yang paling gede. Kan ada golok di tangannya. Tanya sama dia. Namrud langsung turun. Ibrahim, kamu jangan bodoh-bodohin kami. Itu kan patung, mana bisa ngomong. Masuk gak jebakannya? Jebakannya Aji. Ini Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Wahai Tuan Namrud, wahai umatku, wahai kaumku, kalau si gede itu gak bisa nyelamatin dirinya, padahal Tuhan paling besar kalian, terus kenapa kalian sembah? Kalah gak mereka? Kalah. Tapi orang kalah debat nggak mau kalah. Buat status baru, rilis video baru. Namrud kemudian buat keputusan. Aku Namrud 400 tahun tidak pernah sakit. Akulah Tuhan kalian. Tuhannya pernah kalah. Ana Rabbukum, yang Tuhan kan aku. Rob itu artinya yang punya, yang memiliki, yang punya negeri Babilonia aku. Maksud Rob di situ artinya raja. Akhirnya Namrud mengatakan malu, ya malu kalah sama Nabi Ibrahim, anak muda kemarin sore. Nabi Ibrahim kemudian dihukum tanpa pengadilan. Pak hakimnya nggak beres, dia yang turun tangan. Namrud kemudian menghukumnya dengan hukum bakar. Dibakar 40 hari 40 malam gak mati-mati. Ketika dibakar, itu kayu, itu api, makhluk Allah bukan? Kalau dia makhluk, dia pasti berkhidmat kepada kekasih Allah. Di zaman itu kekasih Allahnya siapa? Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril dengan sayapnya sampai ke bawah.
kecepatan tercepat di alam semesta itu Nabi Ibrahim selain Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kekasih Allah, kekasihku juga, apakah engkau butuh bantuanku? Padahal malaikat Jibril belum dapat izin dari Allah turun. Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal, cukup Allah. Kau balik wahai Jibril. Kembali malaikat Jibril ke langit. Menangis malaikat Jibril melihat Nabi Ibrahim disiksa. Tapi Nabi Ibrahim di saat itu didatangi juga oleh malaikat bumi, malaikat angin, semua datang. Apa kata beliau? Hasbi Rabbi, cukup Tuhanku. Tiba-tiba Allah berkalam, Allah yang langsung turun tangan. Kata Allah, ya nar, api makhluk Allah? Makhluk Allah apa buatan gas? Makhluk Allah. Kata Allah kepada api, wahai api, kuni bardan. Sekarang SK kamu berubah spesial. Tadinya surat kerjanya bakar-bakar orang, gosongin orang. Detik itu SK-nya api berubah. Apa SK-nya? Bikin Nabi Ibrahim kedinginan. Akhirnya Nabi Ibrahim begini di dalam api, bingung nangkut. 40 hari 40 malam nggak mati. Dikira kayaknya kurang gede nih apinya, tambah lagi kayu bakar, nggak mati. Jadi Bapak Ibu gak usah takut. Siapa yang berjuang menegakkan kalimah Allah, Allah yang jamin, bukan malaikat. Allah yang jaga, bukan khadam-khadam, bukan jin, bukan jimat. Hatta sholat kita nggak bisa jaga kita kok, karena kita dalam sholatnya nggak bisa jaga kolbu. Masih ingat selain Allah? Karena sholat adalah khusyuk, ya udah kita khusyuk dalam berjuang. Nah, masjid ini jadikan corong Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan corong politik Pak, tolong bedakan. Corong ngaji kitab Ahlus Sunnah. Kalau politik dari dulu beda. Ahlus Sunnah sama Ahlus Sunnah dia beda. Nah, pesan saya cuma satu Pak Pengurus. Politik kita omongin diam-diam di sini. Kenapa? Masjid milik bersama. Benar nggak? Kalau kita ngomong politik, politik akhlak di sini. Akhlaknya Nabi politik gimana? Akhlak sahabat politik, kita ngomong politik. Tapi politik praktis kita keluar, karena itu urusan dunia. Karena sekali saja orang ngomong dunia di dalam masjid, itu murkanya Allah sangat luar biasa. Murka Allah. Dulu saya kalau ngomongin dagangnya sama guru saya usir saya masjid Pak. Sekarang orang ngomong politik, alasannya tidak boleh memisahkan agama dari politik. Siapa yang misahin? Ya. Yang paling lucu, jamaah bentak ustadz, mau ngajarin ustadz. Agama dan politik itu satu. Yang ustadz siapa? Kapan jamaah lebih mengerti agama daripada ustadz? Kejebak ini orang. Tidak pernah kita memisahkan agama dari politik. Tapi kebenaran agama bukan berdasarkan politik. Di tempat kami ada guru, dia nyalek, langsung muridnya khianat kepadanya. Tempat saya ada Pak, ketua satu organisasi Thariqah nyalek, beda politik sama muridnya. Muridnya buat organisasi tandingan. Waduh, sama-sama ahlus berakidah Asy'ari, sama-sama tawasulan, sama-sama yasinan, sama-sama maulidan. Kalau ada politik pasti beda. Jangan kejebak oleh kalimat-kalimat ini, ya. Ini sudah mau deket, mumpung masih tahun 2022, saya masih berani ngomong begini. 2023 akhir, ya salam bye-bye. Ya, nanti, wah ini bisa ada warnanya ntar nih, ya. Ya. Abu Bakar sama Ali itu sempat ikhtilaf masalah politik. Umar lebih kenceng lagi, tapi Abu Bakar fair, Sayyidina Ali fair. Sayyidina Umar kemudian tetap memilih berpisah jalan dengan Sayyidina Ali. Dijamin surga nggak mereka semua? Dijamin surga.
Istri Nabi namanya siapa yang gadis? Itu perang sama Sayyidina Ali. Ini istri Nabi ahli sorga, itu mantu Nabi, saudara Nabi, anak angkat Nabi. Masuk sorga nggak? Jadi jangan kejebak lagi, dibodohin lagi. Ustadz kalau udah mau naik politisi ngeliat, oh ini kendaraan gua nih, ya. Jangan mau nih ustadz ya. Kalau mau ustadznya maju. Tapi tanggalkan baju agamamu, bukan berarti tanggalkan baju daimu. Sehingga kita tidak mengatakan orang beragama partainya harus A, nggak mesti. Ya, ini penting saya sampaikan, saya sisipkan dalam semua ceramah-ceramah Maulid. Kenapa? Maulid ini hari raya cinta, hari raya rahmat. Jangan sampai di tahun depan 2023 dan 2024 ini nggak ada jenderal yang mesenin saya, Pak, nggak ada. Nggak ada pejabat satupun yang ngomong ke saya, nggak. Ini pesan dari imam kita terdahulu. Imam Al-Juwaini mengatakan, jika dalam fikih ibadat kamu berbeda, ada mazhab 4. Dalam mazhab yang 4 itu ada perbedaan lagi. Syafi'i Yaman beda dengan Syafi'i Irak dulu. Syafi'i Irak itu ada Baghdad, ada Khurasan dulu, beda lagi. Tapi kita mesti kemudian tetap menghargai perbedaan. Kata beliau, ya, Imam Al-Juwaini, jika berbeda dalam ibadah boleh, apalagi berbeda dalam siasah. Apa arti siasah? Apa arti siasah? Politik. Beda mazhab boleh nggak dalam ibadah? Beda partai boleh nggak dalam politik? Boleh, ya. Nah, masjid milik bersama nggak? Bukan milik partai, bukan milik organisasi, milik umat, milik umat. Maka kita nggak boleh kemudian menjadi subjektif, harus objektif, ya. Kembali ke hadis Nabi. Nah, ini biar bersih, Pak, masjid kita. Karena perjuangan ini akan disusupin terus sampai akhir. Nggak akan pernah ada orang berjuang tidak disusupi. Selalu ada. Hatta Nabi Muhammad, orang yang menyusup kepada beliau ada 300 lebih. Disebut munafik. Tapi Nabi ceknya cuma satu. Sholat subuh bangun nggak? Nabi ngecek munafik begitu. Isya hadir nggak? Zikiran nggak dia? Waktu jihad ikut nggak? Panjang itu munafik. Ya, jadi jika di zaman Rasulullah ada, apalagi di zaman ini. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika semua orang mencari Nabi sampai di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi sudah bercerita, jangan cari saya, cari Nabi Musa, Nabi yang paling cerdas. Paling cerdas, Pak. Tapi kalah juga sama Nabi Adam. Ya. Nabi Musa itu debat, nggak ada yang bisa dia kalahkan, cuma 2 Nabi. Nabi Adam sama Nabi Khidir, kalah dia. Kalah dia langsung. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Datang ke Nabi Musa ngomong apa? Ya Arab, kalian kok datang kepada aku? Aku dulu pernah bunuh orang dan gak dikisos. Dikisos itu kalau kita bunuh, kita dibunuh balik, gak dihukum. Carilah Nabi Muhammad. Di riwayat kedua, carilah Nabi Isa, yang lebih pasnya tanpa menyebutkan Nabi Isa. Maka mereka carilah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika para nabi ngomong begitu, itu nabi-nabinya nemenin. Para nabinya ikut nemenin. Jadi dari Nabi Adam tadi ikut menemani. Berkumpullah para nabi. Mereka lah yang berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad kemudian berdoa, lalu sujud di hadirat Allah, di bawah arasnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ajlasani Rabbi, bahkan Allah mengangkatku ke arasnya. Aras kan bukan tempat duduk Allah, tempat duduk Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Tempat sholatnya Nabi Muhammad itu dalilnya ajlasani Rabbi. Allah mendudukkan, meletakkan aku di tempat mulia, yaitu aras. Lalu Nabi Muhammad sujud, sujudnya panjang.
beliau memuji Allah dengan pujian, dengan bacaan, dengan nama yang nama itu tidak pernah beliau bagi ke sahabat manapun, tidak pernah diajarkan kepada siapapun kecuali kepada sir-sirnya Rasulullah SAW. Dan itu khusus, berarti ada nama Allah yang menjadi sir Nabi Muhammad yang baru beliau gunakan nanti di padang mahsyar. Kenapa nama-nama ini tidak dibuka sekarang? Kalau dibuka sekarang, ini bapak-bapak ibu yang pengen kaya mendadak langsung kaya. Serius? Pengen hebat sekarang dikasih. Disebut Al-Ismul A'zam, tapi Ismul A'zamnya Nabi Muhammad itu lebih besar daripada yang lain. Al-Ismul A'zam berarti nama yang agung, nama yang besar. Setelah beliau sujud membaca doa itu dan dipuji, Allah memuji, Allah kemudian dipuji oleh Nabi Muhammad. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, isfa' tushaffa, wasal tu'ta." Hai Muhammad, angkat kepalamu. Sekarang engkau boleh memberi syafaat para nabi. Tusyafa, engkau akan diberi mandat. Maka syafaat itu artinya mandat untuk menolong. Nah, ini yang kita minta. Maka kalau sholawat jangan hanya minta duit, ya. Kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bapak ibu sholawat gak sholawat rezeki datang loh. Itu anak saya tuh kecil belum bisa sholawat, cukup emaknya datang. Masih kecil, dulu ibu-ibu pernah kecil nggak atau lahirnya gede? Kalau lahir segede ustadz gini, emaknya pecah kali ya. Kita dulu nggak pernah sholawatan, nggak pernah sedekah, Allah jamin kok rezekinya. Kenapa kemudian ada guru-guru kita Habib-Habib, ayo sholawat supaya rezeki banyak? Itu maksudnya satu sholawat akan memberkati rezeki yang sedikit. Yang tadinya banyak, nggak kurang berkah, dengan sholawat jadi berkah dia. Tanpa sholawat pun dia datang kok. Maka di sini di Parung ini kan ada Habib Mahdi Segaf, itu ngajarin sholawat fulus. Itu coba lihat isi sholawatnya, nggak ada kata fulusnya. Kalau orang ngerti, itu orang akan paham. Oh ya, Habib ngajarin kita cintakan Nabi, bukan ke fulus. Benar nggak dekat sini ada Nurul Iman? Ambil zikirnya, tujuan beliau muridnya, santrinya supaya cinta Nabi. Mulai dari Ba'da Isya sampai subuh, jangan lepas dari 400, benar nggak? Sayangnya saya kenal beliau setelah belakangan. Dulu waktu beliau masih hidup, saya cuma ngeliat di mobil. Waktu itu kita nggak percaya ada Habib. Masa sih ada Habib? Keturunan Rasul udah mati. Saya juga keturunan Nabi Adam. Dulu begitu saya Pak ya. Mohon maaf para Habib, dulu saya suul Adam. Meninggal beliau baru kita sadar. Ternyata beliau cara dakwahnya begitu. Salawat fulus ya, nggak ada salawat fulus di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, gitu doang. Ya. Ternyata tujuan beliau supaya santrinya cinta kepada Rasul. Dibuka dakwahnya lewat supaya disebutlah ini sholawat emas, sholawat pohon duit. Awal-awalnya begitu. Bapak Ibu, kata Nabi, ta'iba abdud dinar, sungguh lelah hamba-hamba budak-budak duit. Duit itu rajanya dunia, benar nggak? Orang kalau berduit Pak, sama satpam di mall-mall kita dihormati, ini nggak? Benar nggak? Bajunya bagusin dikit, ya, mobilnya dicat baru lagi. Pas turun, silakan Pak. Coba bajunya biasa, mobilnya biasa, jalan kaki lagi, turunnya pakai Gojek, ya. Mau mana? Masuk kita ke Citralik, ditanya sama Pak Satpam, mau mana? Naik begini Pak. Kita kalau begitu senyum aja ya. Tapi saya banyak ketemu orang kaya, kemana kaosan, pakai kaos. Dulu waktu dia miskin, celananya panjang. Pas sudah kaya, celananya naik Pak, di atas lutut. Ya, saking zuhudnya itu. Cuma bawa ya tas kecil gitu. Dompetnya nggak tebel-tebel. Kartunya pun udah nggak tebel, semuanya udah di handphonenya.
udah nggak zaman, ya, kartu banyak. Tapi ternyata, masya Allah, hati-hati, ya. Jangan tertipu dengan penampilan. Tapi mau gimana lagi, al-hukmu bizawahir itu terjadi. Bapak Ibu yang bukan Allah. Akhirnya Nabi memberikan izin kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Semua dapat izin. Lalu 124.000 dapat izin. Apa kata beliau? Kalau aku tidak izinkan, Ibrahim pun tidak boleh memberi syafaat. Anal Fatih, akulah sang Al-Fatih itu. Dan kalau bukan karena aku juga, tidak akan ada yang mampu kemudian menutup, maka akulah Al-Khatim. Jadi para nabi boleh membantu beri syafaat umatnya karena Nabi Muhammad kasih izin. Nah, maka ada namanya sholawat al-fatih. Nah, carilah kiai, ambil ijazahnya, amalin di rumah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya dapat dari murid-murid Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki ijazah salawat ini, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim walaupun itu kakeknya, Nabi Adam walaupun itu awalul bashar, bapaknya manusia, manusia pertama. Tapi kalau urusan kiamat bukan beliau bapaknya, Nabi Muhammad lah bapaknya. Gelarnya istri Nabi apa? Ummul Mukminin. Bapaknya siapa? Ummul artinya apa ummul, Pak? Ummu, ummi, ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mukmininnya siapa? Tapi tidak dibahaskan di dalam hadis. Abul Mukmininnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu di kepala, digelar, di baju, di serban, atau di mana? Iman di kolbu. Kolbu puncaknya sumbernya dari mana? Ruh. Maka Nabi itu menyebutnya dirinya Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Beliau lah yang disebut Abul Arwah, bapaknya sekalian ruh. Ruh kita berinduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak nangis, dia kalau nangis manggil siapa? Dua aja, emaknya, bapaknya. Benar gak? Maka di hari kiamat, bapak ruh kita Nabi Muhammad, umur ruh kita Ahmad, dia juga. Itu istilah aja. Jadi ada istilah dari guru-guru kami, Ahmad ummul arwah, Muhammad abul arwah. Istilah aja, bukan berarti bapak fisik. Ahmad induknya ruh, Muhammad bapaknya ruh. Maka dibahasakan dengan bahasa hadis, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid. Sayyid di situ maknanya akulah sumber ruh, akulah sumber cahaya, akulah bapak kalian alam semesta. Sumbernya Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar jika Nabi lewat pohon, pohon mengucapin salam. Lewatin gunung, gunungnya bergetar. Kalau ngelewatin batu, batunya hormat. Tapi batu hormat, tangannya nggak ada, Pak. Ya, kalau Pak polisi, Pak tentara hormat gimana? Ya, kalau hormatnya batu, batunya ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah. Coba, ini kan beliau ini, kita lihat keren nih bajunya. Coba disalamin sama batu. Stres Pak langsung. Ya, stres langsung. Pulang-pulang jadi orang gila, ngomong sendiri. Makanya nggak bisa jadi nabi kita kan. Ya, kita kenapa nggak Allah jadikan nabi? Karena kalau kita diberikan pengalaman mereka, ember. Orang baru ketemu Nabi sekali dua kali, girangnya udah bukan main. Ada orang tiap hari ketemu Rasulullah biasa aja. Ada yang nggak percaya juga karena nggak pernah ketemu. Ya, ada yang marah-marah sama saya. Ya, yang begitu kok diceritain, lo Nabi menceritakan kok. Para ulama cerita mimpi ketemu Rasul. Dan Nabi punya majelis
majelis cerita mimpi pada subuh. Hadis Sahih Bukhari. Mimpi itu ada babnya, cuma harus kepada ahlinya, ya. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, inilah kenapa kita mesti kemudian mengadakan maulid. Jadi mengadakan maulid nggak wajib secara hukum fikih, tapi secara hukum cinta itu wajib. Ya, ngucapin selamat ulang tahun ke istri wajib nggak di dalam hukum Islam? Tapi bagi istri wajib dalam hukum cinta. Ya, itu hukum cinta, Pak. Hukum cinta itu beda. Ya, beda bab dia. Lupa kita, dikira kita ingat yang lain, ya. Maka Abu Said Muhammad Al-Maliki mengatakan, jika di zaman ini idola-idola tambah banyak, figur-figur tambah banyak, apalagi anak muda kita sekarang kiblatnya ke mana-mana, ya, kita gak usah sebutlah, ya. Lalu untuk supaya kolbu ini benar-benar berkilbat dengan benar, kita ceritakan tentang Nabi di hari-hari Maulid. Sebenarnya saya sudah tutup Maulid, Pak, awal bulan di Pengasinan. Cuma karena janji ke sini, saya langgarlah janjinya. Saya baru mau Maulid lagi nanti Desember niatnya. Ini tanggal berapa nih? Ya, ternyata hikmahnya ini masjid lagi dibangun, ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Nah, saya mengajak, ayo siap-siapin dompetnya. Saya udah mulai tadi. Pak, mana honornya, Pak? Sini, Pak. Serius, honornya sini mana? Mana honornya nih? Mana Pak Pengurus? Nah, sini Pak Pengurus. Sini Pak Pengurus. Saya mulai. Ini berapa isinya, Pak? Nih, udah lihat? Untuk pembangunan masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ayo mulai, Pak, keluarin. Ayo bismillah dimulai. Sembari kita jawab tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan. Ini harus dijawab sekarang? Enggak? Ya? Selesai jam 11.30 karena baik. Oke, baik. Sip. Ini ada pertanyaan satu aja yang saya jawab. Tips mengajarkan anak soleh tanpa harus marah-marah. Marah itu di mulut, bukan? Maka ngajar anak jangan pakai mulut. Ngajar anak pakai contoh. Jangan suruh ngaji, kita ngaji duluan. Jangan suruh ke masjid, kita ke masjid tarik dia. Ayo ke masjid deh, gitu. Dan ini terjadi pada anak saya, Bapak Ibu. Anak saya almarhum Husain, ya. Kalau saya zuhur itu ketiduran, dia yang bangunin. Padahal umurnya masih kecil. Abi-abi zuhur. Nyampe di masjid, dia tidur, Pak. Cuma untuk ngajak saya ke masjid. Saya ketiduran mau Jumatan karena saya jarang khutbah Jumat dan pengen jadi jamaah di hari Jumat. Ketiduran satu kali karena kecapean baru pulang, bangunin dia. Abi sudah sholawatan. Karena dulu apa? Gak pernah nyuruh, cuma aja, ayo kita ke masjid. Pernah sekali kita pakai gamis ke masjid, kelihatan bagus sama dia. Sampai menjelang wafatnya pun dia kalau ke masjid mesti pakai gamis. Ya, pakai sarungnya khusus. Bajunya harus baju begini, Pak. Baju apa namanya? Baju koko yang ada begininya, apa tuh? Kerahnya tuh nggak mau deh, ya. Jadi ini yang disebut uswatun hasanah. Uswatun hasanah mulai dari dirimu, nanti yang lain ikut, ya, biar nggak marah-marah. Waduh, tulisannya sholawat nariyah. Apa salah bila dizikirkan di pengajian? Bagus. Dulu waktu saya ke Perancis, itu majelis zikir baca begini 300 satu kali duduk. Sholawat nariyah. Kalau ibu-ibu 300 habis berapa jam? Kita cuma 15 menit, Bu. Saya nggak tahu juga kok bisa cepat. Cepat. 4 jam kami zikir. Salah satu yang dibaca adalah sholawat nariyah. Cuma 15 menit 300. Itu juga nggak habis pikir.
Oh, ternyata saya masih kalah lagi sama teman saya. Dia khatam Quran sehari bisa berkali-kali. Ada makhluk begitu di alam semesta, ya. Jadi boleh menggunakan sholawat nariyah, ada sholawat tibil kulub, sholawat al-fatih, sholawat ada namanya khidriyah, ada sholawat macam-macam. Boleh dijadikan sebagai pembuka wirid, penutup wirid. Ya, barangkali itu Bapak Ibu sudah 11.30. Gimana? Teman-teman panitia sudah jalan? Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Berapapun kasih, ya. Berapa yang bawa? Kalau enggak, cincinnya aja jatuhin. Ya, waktu kunci motor, kunci rumah jangan, ya. Apalagi kunci hati jangan, ya. Bapak Ibu yang makan Allah, barangkali itu mari kita tutup kajian ini dengan baca sholawat Nabi, sholawat Jibril, ya. Kita baca 7 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami sekalian, mohon dikie zikir sama. Di Jawa juga ada, tapi di Jawa ini lebih unik. Walinya bikin inovasi, menggunakan alat musik, bahkan menemukan alat musik seperti bonang, Sunan Bonang. Dia temukan alat musik. Menurut antum, adakah di alam semesta ini sesuatu yang terlepas daripada ilmu Allah? Ada nggak? Pengetahuan mengenai musik ini sebenarnya juga bagian dari ilham-ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan buatan setan itu, ya. Nah, Sunan Bonang dulu dengan alat bonangnya itu kemudian menjadikannya sebagai media untuk berdakwah, ya. Maka antum coba lihat baju lurik itu, coba perhatikan pelan-pelan, terus perhatikan baju ulama Uzbek lama, garisnya sama. Dari mana cocok logi? Enggak, kita nggak cocok logi. Sunan Bonang itu alias Makhdum Rabbani itu kan bin Sunan Ampel Raden Rahmat. Itu di Kudus ada masjid Menara Kudus, ada Menara Kudus. Itu mirip apa? Tradisi mana? Hindu. Sebenarnya menara segala macam itu dia tidak ada agamanya, dia ngikutin tradisi atau kebiasaan. Iya. Emang kubah itu dari Islam? Oh, enggak. Kubah itu kan simbol api. Kemudian dijadikan sebagai menara. Apa arti menara? Menara. Ya, itu tempat api. Menara itu dari nar. Nar. Tempatnya disebut menara. Tempat penerangan. Kemudian jadi tradisi kita. Jadi kayak sekarang kalau ada masjid petak-petak, orang bingung masjid nggak sih gitu. Padahal itu masjid, ya, masjid. Jadi masjid itu nggak mesti ada kubahnya,
Ya, kira-kira seperti itu. Ya, maka coba lihat seni sufi itu berkembang, dan sekarang la tabqa illa al-harakat. Ya, yang tersisa cuma gerak tarinya, zikirnya sudah hilang. Yang tersisa cuma seni pakaiannya, tapi akhlaknya sudah hilang. Masa sufi belagu? Kan nggak ada. Sufi sombong ada nggak? Nggak ada sufi sombong. Kok ada orang zawiyah ikut torikot, ikut zawiyah terus merasa dirinya paling benar torikotnya? Berarti kan dia nggak benar ikutnya. Yang berhasil belajar sama saya itu tidak akan merasa ribat kita lebih baik. Kita justru mengatakan kami sedang belajar jadi orang baik. Itu yang benar. Kebetulan Allah takdirkan antum memilih ini jalannya. Dan itu sebabnya kita menghindari simbol-simbol supaya tidak ada fanatisme, tidak ada bayat. Di sini udah nggak ada bayat. Bayat tar aja ketemu Mahdi, ya buang-buang aja antum energi bayat sekarang ya. Tar ya, sama Imam Mahdi yang bisa jamin antum dunia akhirat, karena dia pewaris Rasulullah SAW. Kalau saya gimana mau saya bayat antum? Saya nggak bisa jamin diri saya sendiri. Ya, mau jamin orang, malu lah. Walaupun dapat ijazah ini dan itu, walaupun mengerti kitab ini dan itu kan tataran lain. Kalau ini kan bayat itu sumpah setia. Antum sumpah setia kepada orang yang pasti jadi kekasih Allah yang sudah dijamin dia. Kalau belum dijamin ya jangan, ngapain buang-buang sumpah setia. Ya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, tadi ini kita dapat kabar yang menyedihkan juga. Ukhti Hisna Humairah, ya, salah satu santri kita yang rajin ngaji dulu waktu kita masih, bahkan di sini juga rajin ngaji. Temannya Mbak Izah ya, orang Minang yang bisa khidmah sama orang Jawa, Kiai Jawa itu tuh, tanpa ada iwah pakewuh, betul-betul khidmat. Kan ribet tuh, orang sana kan egaliter, sedangkan di Jawa strata. Itu diakui ya, antara darah putih, darah biru itu sudah ada beda, masing-masing buat kerajaan masing-masing ya, dalam tanda kutip ya. Dia bisa hikmah karena mahabbah kepada guru, mahabbah kepada istri guru, keluarga guru. Saya saksi kepada Allah bahwa dia sudah banyak hikmahnya untuk pesantren, untuk guru-guru kita ya. Meninggal karena proses pendarahan melahirkan. Mohon doanya, masih sangat muda, kecil, cantik, imut-imut. Ngelihatnya itu kayaknya nggak pernah tua tuh orang. Namun namanya ajal tidak ada umurnya. Kita doakan semoga ruh Ukhti Hisna Humairah diterima di sisi Allah, ditutup semua aib-aibnya, aurat-auratnya, diterima sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal hazinna wal kilsa walaha li ukhtina Hisna Humairah li ruhiha wa jasadiha. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. Warhamha wa'afiha. Wajalla khairan, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke fasal ini, udah hampir selesai. Kalau udah selesai nanti entah kembali ke Khatmul Aulia atau Fususul Hikam, atau gimana, nanti kita istikharah dulu ya. Atau ada usul, Ustadz Ali ada usul nggak? Kitab apa gitu? Ini ada 2 Ali nih. Buya Yunal ada usul nggak mau ngaji kitab apa? Belum? Ada? Belum ya? Kali Sidi Musa mau ada usul ngaji kitab apa? Hah? Khusus ahsan gitu. Tapi kalau khusus, antum siap nggak nih batinnya? Bahasanya agak berat soalnya. Ya. Tapi kalau sama saya tenang aja ya. Baca langsung ambil maknanya.
Yang ribet-ribet kita skip. Yang ribet biar saya aja yang ribet. Antum gak usah ribet lah. Ntar ada metode cepat memahami kitab. Ya, tapi harus dibaca dulu. Baru ketemu. Kenapa orang terjebak pada huruf per huruf? Ini dibacanya dikit-dikit. Ini ribet nih. Belum dibaca dibilang ribet duluan. Baca aja dulu. Nanti ketemu ya. Insya Allah. Tapi Mahfuzul Hikam agak sedikit berat. Ada lagi yang canggih. Al-Insan Al-Kamil. Nah, tinggal pilih ya. Usulin ya. Ntar usulan antum mana istiqorohin. Insya jangan sampai kita ngaji nggak diridhai Allah, maka kita minta istikharah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kita diridhai oleh Allah, apa yang saya jelaskan masuk ke dalam qalbu antum, masuk ke dalam alam ruhani saya, bisa tembus ke dalam qalbu antum semua. Ya, sedikit atau banyak terserah Allah lah, tuh tergantung bagian antum bukanya berapa kan. Insya Allah ya. Selama ini bisa ngikutin nggak? Serius? Cius. Fasal wa'alam anna al-quluba, halaman 165, ilmu sahabati wa ilmu sufiyah. Ini judul bukan dari pengarang, tapi judul dari si muhakkiknya, editornya. Ketahuilah bahwasannya qalbu itu adalah aw'iyah. Qalbu itu ibarat wadah. Wal azan awqiya wan naghamat ashribah marwiyah. La'anna al aswat jamalun tahmilu an naghamat min al aghani ila al awani. Ma raqatil ma'ani. Wala sihatul ma'ani ma tabatil awani. فإذا وصلت الأشربة إلى أوانيها فإذا كانت الصافية صفته ولطفته وإن كانت كدرة كثفته وخبثته. Kolbu itu dibuat ibarat kolbu seperti bejana atau kendi yang dia punya auqiyahnya, tempat gagangnya, benar ya artinya. Wan naghamat, sedangkan syair-syair yang dibaca, ungkapan-ungkapan yang disampaikan itu ibarat asyribah marwiyah, minuman yang bisa menyegarkan. Jadi marwiyah itu ada dua arti. Marwiyah diriwayatkan, ada marwiyah dari kata rawiyah, artinya yang segar. Riwayat itu ngalir nggak? Dari bulan. Minuman musik itu seperti itu, dia mengalir. Ya. Kalau ada ketukan atau nada yang sumbang, orang menyebutnya sumbang. Kalau dalam riwayat namanya terputus. Ya. Jadi bagi ahli hadis, dengar satu riwayat, dia bisa langsung tebak biasanya. Tapi karena zaman ini sudah berubah, orang-orang tidak lagi iktimad dalam hafalan, mereka iktimad bersandar kepada aplikasi. Ya, karena kita bagian dari zaman itu, ya kita nikmati aja. Jangan sosok idealis. Kita belajar manualnya, juga belajar yang digitalnya. Dua-duanya kita pelajari, insya Allah. Al-aswad, karena suara-suara yang indah itu akan membawa naghamat, ya. Naghamat itu senandung-senandung minal aghani, daripada nyanyian, ilal awani, kepada si bejananya, ya, kepada tempatnya. Walaula safful awani ma raqatil ma'ani. Walaula sihatul ma'ani ma tabatil awani. Jadi kalau kita ngelihat ada bejananya kalau nggak bersih, nggak bening, kelihatan nggak isinya. Ini bejana, yang bayangkan bejananya bening. Nah, kalau bejananya bening, terlihat nggak isinya? Terlihat.
Antum sukanya apa nih rokiin? Jus apa? Jus alpukat, jus oren. Itu kalau ngelihat warna apa yang enak dilihat? Oren ya? Nyala deh. Nyala penyolot. Kelihatan seger gitu. Karena warnanya terlihat, maka kita ingin segera meminumnya. Coba kita naruh jus bukan di gelas bening, kelihatan nggak? Hasrat untuk minum juga biasa aja, ya kan? Karena nggak tahu. Jadi beningnya gelas itu, bejana itu, kendi itu membuat kita semangat untuk meminumnya, kira-kira begitu. Ya. Dan karena maknanya sahih, jadi ini bentuknya enak nih, pas dicoba nggak enak, berarti kita ketipu, kena prank. Bentuknya doang enak gitu. Nah, inilah makna walaula sihhatul ma'ani ma tabatil awani. Jadi yang paling inti itu sebenarnya makna, ya. Fa idza aslabatil ashribah ila awaniha fa idza kanat safiyah safatha wa latafatha wa in kanat kadiratan fahthafatha wa khabathatha. Jadi kalau dia bening bagus, itu akan membaguskan penglihatan kita ke sana. Jika buruk, akan membuat kita memandangnya buruk. Ya. Nah, ini ada syairnya. Agak panjang nih syairnya. Masya Allah. Mahilatu saki idha tafa'ala nabanihi bil khamrati al-muhallila fawahidun qad zadaha bisofihi safwan wa qulubuna awiyatun fakullama taba al-wa'i qad taba ma qad hallala qalbun bidhikrillahi adha rawdatan wa akhar billahwi sara mazbalatan. Wah, ini kalimat tengahnya ini, baris keempatnya yang agak pedes ini ya. Jadi kolbu itu dia menjadi taman-taman surga jika dipenuhi zikrullah. Dia menjadi tong sampah jika dia sibuk billahwi dengan sedagurau dan tidak ada manfaatnya. Maka antum merasakan sendiri. Kita nyaman nggak kalau ada tong sampah dekat tong sampah? Nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Maka sama orang begitu nggak nyaman. Orang-orang yang sibuk hidupnya dengan billahwi, dengan sendagurau, walaupun kita bisa ketawa, tapi nggak bisa tahan lama-lama juga sama dia. Ya. Maka sibukkanlah qalbu dengan zikrullah. Ma nabatal ward kaman bati ghairihi wala shazal miskarihi al-baslah wala saqal hanzal syahidan daiman ma anbatal hanzal illa hanzalah. Nah, ini intinya yang di tengah tadi, ya. Wa alam anna al-khalqa kullahum atfalun fi hijri tarbiyatil haqqi subhanahu wa ta'ala yughdhi kulla wahidin min khalqihi. Itu salah ketik dia. Min? Kalau itu man khalfahu. Khalqihi nanti tepatnya. Min khalqihi, ini tambahin titiknya ya. Ala qadri ihtimali ma'rifatihi fa ghadha'ur rijal la yasluhu lil atfal wa maraqibul abtal la tasluhu lil battal. Ala tara anna at-tifla lamma lam yatiq tanawul al-khubza wal lahm wa أطعمته هادنته فوصل لبوسة اللبن ولو أطعم ذلك مجردا لمات ومنها هنا يقال من لا شيخ له لا قبلة له ومن لا شيخ له فالشيطان شيخه. Ya. وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كان طفلا في هجر تربية النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقمه مما كان يلقمه من لقم الغيب بوسة قوله صلى الله عليه وسلم ما صب الله في صدري syai'an illa sababtu fi sadri Abu Bakar. Nah, ini kan orang nggak percaya dengan riwayat ini. Riwayatnya memang dhaif tapi maknanya sahih.
Jadi kita ini ibarat bocah kecil dalam pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil bisa nggak ngurus dirinya sendiri? Nggak bisa, ya. Allah la yughzi kulla wahidin min khalqi. Allah lah yang kemudian memberi gizi, memberi makan setiap makhluknya, tapi berdasarkan kemampuan si makhluk. Coba, kenapa bayi nggak langsung makan gorengan? Ya, dulu Bu Tina punya bayi, langsung dikasih gorengan nggak? Gimana? Bu Aufi juga sama? Bu Novi, Bu Aufi ya sama aja ya. Ibunya, istrinya Pak Aufi ya. Langsung kasih saus. Iya, bakso, Masya Allah. No, bakso. Gimana gitu? Enggak. Allah itu tahu bahwa alat pencernaan yang ada di dalam ini belum kuat. Bayi luarnya lembut, apalagi dalamnya. Ya. Makanya orang-orang tua ini kan agak ribet kita kalau mau sama orang tua-tua ya. Mohon maaf nih. Baru sebulan anak langsung dikasih pisang. Akhirnya kalau anak tuh gede, itu gede goyan makan. Karena ususnya lebar kan. Ini bukan canda nih, serius ini. Ini kan praktek antara anak saya yang pertama sama yang kedua. Yang pertama dipaksain makan pisang, ya salam deh. Ya itu kejadiannya begitu, mekar sampai sekarang tuh gede itu si Hisham itu. Yang mekar-mekar nih curigain ini. Waduh, kalau ente mekarnya beda dong. Yang belakang tuh, yang lagi tawajuh tuh ya. Maka Allah settinglah si ibu punya air susu. Gitu. Coba langsung susu aja gimana? Bisa nggak? Enggak juga. Maka kemudian Allah buat alat yang alamiah. Itu luar biasa sekali Allah menyiapkan begitu ya. Jadi aneh kalau ada perempuan tuh buang anaknya tuh, dia udah bukan seorang ibu lagi, tuh monster itu. Bahkan lebih hina dari binatang itu. Lebih hina dari semua binatang. Binatangnya punya anak. Coba ayam antum lihat, ganggu tuh, deketin anaknya. Langsung iya, keberaniannya dahsyat. Kita gede gini. Iya, dikejar sama dia kan. Akhirnya seperti itu. Udah tambah umurnya, mungkin udah fisol ya, sudah selesai daripada udah fitom ya, sudah selesai dari menyusui, baru kemudian bertahap. Mungkin 6 bulan baru dikasih ini ya, bubur penamping. Kenapa? Karena setelah 6 bulan ASI tidak full menyerapnya. Setelah setahun mungkin sisa 50%. Maka setelah 2 tahun itu air susu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Maka ini bisa menjawab mengenai menyusui radha'ul kabir. Itu nggak berlaku. Ya. Mungkin nggak paham. Jadi hadis radha'ul kabir hadisun syaz. Hadis yang syaz, meskipun ada di Sahih Muslim. Itu sulit diterima. Ya, sulit diterima baik secara hukman ataupun secara wujudan. Hukum atau wujudnya itu sulit diterima. Masa bisa begitu ya kan? Ya. Kan yang senang terdodo. Baru mau bilang ya. Antum sehati mendodo berarti. Nanti bertahap. Anak kecil nggak suka pedas, tapi kalau udah mulai jadi anak-anak dia suka pedas. Suka pedas, kalau macam-macam dicoba. Begitulah terus. Anak kecil jangan dilarang mandi hujan-hujan, biarin aja. Sakit pertama, besok-besok nggak akan sakit, Anda jamin. Ya. Jangan terlalu protektif sama anak. Allah itu sudah setting dalam tubuhnya mesin yang luar biasa ajaib. Ya, biarin aja itu.
Nggak, antum berkali-kali kena hujan nggak sakit kan? Imun. Ya, imun dan iman. Anak kecil baru lahir, suruh cari makan sendiri gimana? Lo khalifah di muka bumi, cari sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Tinggal hitung hari mati. Murid disuruh disuruh belajar zikir sendiri. Ya mati kolbunya. Hambar itu kolbu. Gitu. Ini rahasianya. Maka ada kalimat di belakang, man la syaikha lahu la qiblata lahu wa man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Orang yang tidak berguru maka dia nggak punya arah hidupnya. Orang nggak punya arah, nggak punya guru, ya setan lah gurunya. Ungkapan ini kan ungkapan dari Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Kata si doktor di kampus kan, ngapain mursid, baca aja buku tuh. Dia lupa, dia jadi dokter itu ada mursyidnya. Benar nggak? Pembimbing disertasi. Lah untuk ilmu akliyat ada pembimbingnya, salah sedikit ditegur, diuji lagi. Antum bisa nerima loh diuji waktu disertasi. Kenapa nggak terima diuji lagi belajar thariqat? Aneh ya? Di mana akal gitu tuh? Mau diuji untuk disertasi, ini kan ada dokter-dokter aja nih. Udah katir ya. Bener nggak? Ada pembimbing nggak Buya Aldomi? Ada. Supaya jadi dokter itu minimal 2 pembimbingnya. Diuji lagi. Dibantai lagi ya. Dia sanggup nggak dia jadi dokter gitu. Ada nulisnya lagi. Nulis itu tuh riadohnya. Kita riadoh zikrullah, puasa, qiyamul lail. Itu menulis nama Allah di dalam diri. Salah tertegur. Atau nggak mau ditegur. Atau nggak mau dapat tugas. Saya mau jadi dokter tanpa nulis gitu. Namanya honoris causa. Tapi kayak dokter kayak gitu gimana? Ya dokter nggak dokter kan begitu. Dokter tapi bukan dokter jalur biasa. Tetap aja orangnya nggak akan pede-pede amat. Walaupun antum sudah dokter honoris causa 7 kali, dapat dari 7 university misalnya, tetap aja. Beda loh nulis itu. Ada perbedaan hasil nulis. Ini yang S2 nih segera beresin. Keburu kawin sih ya, jadi lupa nulis. Abu Bakar As-Siddiq, selevel Abu Bakar masih berguru nggak? Siapa gurunya? Rasulullah SAW. Imam Ghazali masih berguru nggak? Dalam tasawuf? Masih berguru. Syekh Abdul Qadir Jilani ada guru nggak? Ada semua, nggak ada orang nggak ada guru. Hatta Imam Al-Mahdi itu ada gurunya. Guru zahirnya itu ada. Gitu. Semuanya berguru. Nggak ada yang nggak berguru. Terus tiba-tiba orang bilang sekarang, kita bertasawuf tanpa perlu guru. Terus baca artikel dan buku. Emang buku ini bisa menunjukkan cara praktek zikrullah? Dia tulis betul tata cara zikir, tapi prakteknya kan nggak ada di situ. Prakteknya itu ada tersimpan memorinya dalam nur kolbunya guru. Nurnya inilah yang bisa kemudian membuat kita bergetar, bercahaya, ya, berpindah alam lah kira-kira begitu. Hatta Rasulullah SAW tetap mendidik Abu Bakar As-Siddiq walaupun beliau sudah tasdik. Jadi tasdik, ma'rifat kepada Nabi belum cukup, dibimbing juga. Maka ketika masuk Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tetap ditalkin Rasulullah. Apa talkinnya? La takhaf. Ya, innallaha ma'ana. Maka ditalkinkan saat itu zikir ma'iyah. Zikir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali gimana? Nah, ini coba lihat. Wa min hadhihi aidan qawluhu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Lam yakun علي يحتمل ما تحتمله المدينة وإن كان بمنزلة الباب من المدينة فلا يخرج من المدينة شيء حتى يمر بالباب ومن سر هذا الكشف كان علي كرم الله وجهه
yaqulu law kushifal ghita mazdattu yaqinan. معناه لو كشف غطاء المخلوقات حتى أشاهدها بعين البصر ما ازددت يقينا على ما شهدت به عين البصيرة مما ورثته من علم الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين. Ada orang ngotot pengen dapat kasyaf biar tambah yakin, berarti dia memang belum yakin. Cari guru yang lain aja, ya atau nggak usah berguru sama sekali lah. Kenapa? Kalau yakin dia berdasarkan bukti-bukti kasyaf, maka orang ini ciri-ciri nanti akan berkhianat kepada gurunya, bahkan akan merasa lebih tinggi dari gurunya. Dan saya sudah mendengar lebih dari 5 orang itu merasa pengalaman batinnya lebih tinggi daripada gurunya. Gurunya kan pura-pura bodoh aja tuh, ya. Ini terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika turun surat Al-Mu'minun tentang ayat penciptaan, tapi ayatnya belum selesai. Tiba-tiba si sekretarisnya ini yang nyalin mendengar ada kalam turun. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, gitu ya ayatnya. Dia dengar terus dia tanya ke Nabi, "Wa Rasulullah, emang benar nih ada ayat ini?" "Benar, tulis aja." Dalam hati dia, "Gitu doang jadi Nabi? Tinggian gua kali." Udah besok murtad. Jadi antum kasyaf belum tentu selamat, ya. Jadi nggak usah minta-minta kasyaf yang aneh-aneh lah. Banyak yang udah kasyaf ngerasa lebih alim dari gurunya. Yang berguru ke saya juga ada yang merasa kasyaf lebih merasa pinter dari saya juga. Bukan ya? Ya kita kan pura-pura bego aja sebenarnya. Ada banyak, bukan 1-2. Itu terjadi. Merasa udah lebih sakti dari gurunya. Antum tahu nggak, guru itu kayak MLM. Dia dapat murid, ini dalam alam hakikatnya. Kalau muridnya dapat sesuatu, gurunya dapat langsung. Antum ketemu apa aja, dapat dia temuin di situ. Antum dapat kesaktian apa, dia dapat kesaktian itu. Gitu. Cuma ahwal yang turun ke beliau kan lebih banyak. Dia nggak butuh ahwal antum itu. Sebanyak itu murid, masa dia harus ngeliatin atu-atu? Jangan lebay bilang, guru juga tahu saya. Iya, guru ngerti antum, tapi perlu diceritakan apa yang dialami. Kalau itu penting. Tapi nggak semua juga penting. Misalnya, remeh-temeh nggak usah diceritain. Yang kabir-kabir aja diceritain, ya. Kalau kan sekarang sudah banyak media bisa lewat email dan segala macam. Atau lewat mentornya. Kira-kira begitu. Jadi jangan terbersit pengalaman kita ini lebih tinggi daripada guru kita. Ini gawat, ini benar-benar gawat. Karena itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan dia merasa dirinya setara sama Rasulullah SAW. Nah, ini kejadiannya. Murtad dia, padahal itu orang terdekat Nabi. Maka jangan heran nanti orang dekat dengan wali, dekat dengan kiai, jadi pengkhianat kiai. Saya sudah nyaksiin orang-orang begitu. Maka jangan heran nanti. Kita berdoa aja semoga kita nggak termasuk yang berkhianat itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kadang-kadang kiai ini kan dia diberi kelebihan oleh Allah, bukan karomahnya, bukan di karomah-karomah aneh-aneh. Dia diberikan kelebihan di kekuatan pemahaman, ada yang kekuatan hafalan. Bukan berarti dia itu nggak bisa yang begitu. Kan wallahu yahtassu bi rahmatihi may insya Allah khususkan siapa yang dikehendaki. Sayyidina Abu Bakar itu makomnya tadi. Apa kata Nabi? Tidaklah ada sesuatu yang masuk ke dalam dadaku kecuali aku tumpahkan kepada Abu Bakar. Adapun Sayyidina Ali ini mirip, cuma beda model. Aku adalah Madinatul Ilmi, kata Nabi. Aku kota ilmu, Ali pintunya. Kalau itu pintunya, adakah ilmu yang keluar dari Rasulullah, yang keluar dari lisan Nabi,
kecuali lewat iya. Maka semua ilmu Nabi yang masuk yang keluar lewat Sayyidina Ali semua. Bedanya Nabi dapat ada pintu lain, pintunya kolbu beliau sendiri. Tapi kalau untuk keluar itu lewat beliau. Maka apapun ilmu yang Nabi sirkan kepada sahabat-sahabat pasti Sayyidina Ali tahu. Apa sir yang di Abu Bakar dia tahu, yang di Umar dia tahu. Abu Bakar Umar juga ngerti apa sirnya Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali umur lebih panjang. Maka asrar yang Allah bukakan kepadanya tentu bertambah. Sayyidina Abu Bakar kan umur pendek. Karena beliau tasdik itu cukup, ya. Dan beliau mengatakan apa? Kalaupun Allah bukakan sir ke muka syafah semua makhluk, itu tidak membuat keyakinanku bertambah. Karena aku sudah tasdik dulu. Jadi antum itu nggak perlu mengatakan saya tambah yakin nih. Oh, berarti yakinnya masih bersyarat. Dia sudah yakin, dia nggak perlu lagi syarat apapun untuk bertambah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ujian antum sama saya sama yakin juga. Sama guru saya pasti yakin juga. Saya mengalami hal yang sama. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong apapun yang terjadi, tetapkan al-yakin fi qulubina, dalam kalbu kami. Amin ya rabbal alamin. Itu mahal sekali, ya. Kalau orang-orang yang hijabnya adalah keajaiban, ada keajaiban tambah yakin, keajaiban hilang yakinnya, ya. Itu nasib orang pakai hizib mahabbah tuh, ya. Ya, Cung, ya. Hizib mahabbah yang diamalin kan asma Allah. Pandang orangnya, atau pandang fotonya, pandang Facebooknya. Makanya hati-hati itu. Terus bacain gitu kan. Kalau terjadi, itu kan kita harap cemas. Benar gak nih? Oh, ternyata benar. Oh, yakin. Berarti awalnya sudah nggak yakin. Coba-coba namanya. Banyak yang coba-coba. Yang coba-coba nggak usah kesini, ya. Ini bukan pembagian ijazah hizib mahabbah, bukan obrol-obrol talqin, kita enggak. Kita ngaji-ngaji aja, ya. Yang haus dahaganya adalah akal dan kolbunya, dia akan cocok di sini. Tapi kalau dia haus dahaganya di nafsiyahnya, dia pengen percobaan-percobaan, nggak akan bertahan lah lama-lama di sini. Ini belum uji antum aneh-aneh loh, cuma waktu doang lah diujinya. Ya. Nggak ada ujian fulus kan di sini. Ada nggak saya tarik-tarikin? Nggak ada kan? Oh, itu kalau ulama tertentu, wali tertentu, ada yang lebih dahsyat. Imam Sya'rani punya guru, ujiannya bukan hanya tarikin, bakar. Hartamu bakar semua. Imam Sya'rani suruh bakar aset dia. Atau jual satu buku, itu 7 kerbau. Bukunya berjilid-jilid. Itu disuruh jual. Padahal itu aset intelektualnya Imam Sya'rani. Ternyata itu hijabnya. Dia ngerasa dirinya alim. Di saat dia membakar buku itu, dia sedang membakar hijabnya. Maka kebukalah muka syafahnya. Tambah yakin. Jadi ternyata di dalamnya sudah ada yakin, terhalang oleh itu. Itu kejadian pada Imam Abdul Wahab Sya'rani. Selevel Imam Sya'rani menguasai 4 mazhab. Menguasai akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan hafal ribuan hadis. Hafal qawaid fiqhiyah semua. Murid daripada Imam Suyuti. Murid daripada Zakaria Al-Ansari juga, ya. Itu beliau masih butuh guru mursyid. Butuhnya pada beberapa syekh, yang paling terkenal Ibrahim Al-Matbuli, yang kedua Ali Al-Khawas. Adab-adab diambil dari Ibrahim Al-Matbuli, sedangkan ilmu ma'rifat yang membuka hijabnya dia belajar kepada Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas antum tahu siapa? Rajulun ummiyun la yaqra wa la yaktub bil Arabiyah. Nggak baca teks-teks Arab, nggak nulis. Tapi kalau dia ngomong, Imam Sya'rani mikir, kapan orang nih ngaji? Saya baru baca sekian kitab, baru ketemu kalam begitu. Itu Syekh Ali Al-Khawasnya kutub di zamannya.
Kalau gurunya kutub, meninggal ya pindah kutubiyahnya kepada muridnya. Kalau gurunya kutub kupret, muridnya sama, jadi kecoa. Ya. Gurunya dakwahnya kasar, muridnya jadi kasar. Gurunya suka ngelawak, muridnya suka ngelawak. Gurunya muhadis, murid jadi muhadis. Gurunya ahli fikih, muridnya ahli fikih. Muridnya serius, gurunya serius, muridnya serius. Begitulah terus. Jadi kalau berguru, benar-benar pilih benar-benar guru kita siapa. Ya. Ini bukan zamannya lagi ngaji ketawa-ketawa, benar nggak? Dulu udah lewat, zaman-zaman dulu. Itu zamannya Kiai Zainuddin lah, udah lewat lah itu. Zaman-zaman orang kalau ceramah ketawa-ketawa. Sekarang ketawa boleh, tapi dalam serius. Dalam ketawanya tuh ngangguk-ngangguk gitu. Ya, mengerti maklumat-maklumat yang dulu ini dikubur, terkubur, sekarang kita buka. Ya, ya tinggal antum kemudian kembangkan. Ya. Dan gak mesti tamat dari mana-mana kok. Ulama-ulama yang Allah masyhurkan di muka bumi, di bumi Nusantara, antum coba lihat. Dulu yang masyhur dengan zikir Ustadz Arifin, tamat mana? Iya, masyhur dengan manajemen kolbu siapa? S1-nya nggak selesai. Nah, teman santren juga, ini bukan pukulan telak bagi orang yang nyantri. Itu ngaji hikam loh. Karena daripada orang ngaji hikam, mengerti semua irobnya. Bulat sama irob aja tuh orang. Tapi dia enggak. Karena ilmu ini bukan ilmu hafalan, ini ilmu ruhani, ilmu zauk. Ya. Muncul lagi sekarang ya, ada salah seorang gus di Jawa Tengah, nggak pernah keluar negeri sebagai nyantri dalam negeri, santri Mbah Mun, lebih ahli baca kitab daripada orang yang doktor di kampus UIN, IAIN, bahkan doktor di luar negeri. Masih kurang cukup ayat Allah itu, ya. Bahwa antum itu bisa jadi alim, gak mesti kemana-mana, yang penting gurunya siapa. Ya. Ilmuka syaikhuka, ilmumu siapa gurumu, ya, bukan di mana tamatmu. Ya. Gaya-gayaan kuliah di mana, tahu-taunya kerjanya tawuran, ya nggak? Gaya-gayaan kuliah di mana, yang dibanggain main futsal. Ziarah ke Sping, ziarah ke Firaun, pulang-pulang mengharamkan ziarah kubur, kan lucu. Bilang kita kuburiyun, kan aneh itu. Firauniyin namanya. Piramidiyin, agak halus sedikit lah. Ini sudah nggak ada lagi sebenarnya apa? Allah tuh udah mengasih unjuk begitu, seharusnya nggak terhijab lagi dengan ini tamat mana sih ini orang itu, gelarnya apa sih? Ini kadang-kadang antum ketemu mursyid nanti dia nggak ada gelar doktornya, nggak apa-apa, nggak ada gelar lulusan Ciputatnya kan, atau lama di Ciputat ya. LC juga tuh lama di Ciputat. Pada dua baris terakhir di paragraf masih atas itu, fa inna ta'amal asiha yadurru bi daril i'tidal, ya, wa isyraq syamsil munira yadurru bi zawi, sebenarnya bi zawil i'lal, ini salah, ini bukan i'tidal ya, i'tilal ya, i'tilal yang benar ini. Wa isyraqi syamsil munira yadurru bidawil absar ta'ifah. Itu kan mengikuti pasar sebenarnya. Kita nggak ngikutin pasar, kita buat pasar sendiri. Nggak laku ya kita buat laku-laku sendiri aja. Saya yakin banyak orang yang memerlukan ini. Maka model yang kita buat ya mungkin nggak lumrah, nggak ada masalah. Nggak kuat ya nggak usah ikut. Selesai toh, ya. Yang kuat-kuat aja ikut ya. Yang seleranya agak serius-serius sedikit ya sini ya. Toh antum masih bisa ketawa kan? Ya, masih bisa. Cahaya matahari
cahaya matahari itu bisa dilihat sama orang yang sakit mata. Ya, bagi orang yang sehat matanya justru itu memperkuat mata dia. Kira-kira seperti itu ya. Qala Rasulullah SAW. La tuwaddi'ul hikmata ghaira ahliha fatuzlimuha wa la tamna'u ahlaha fatuzlimuhum. Fama kullu qalbin yasluhu lil sirri wa la kullu sadfin yantabiku ala ad-darr. Jadi ini sebenarnya penjelasan dari hadis Abu Daud. Anzilun nas mana zilahum. Tempatkan orang sesuai dengan posisinya. Hadis Abu Daudnya sahih, yang ini tidak sampai derajat sahih ya. Ini dhaif. Janganlah engkau menyimpan hikmah atau membagikan hikmah kepada yang tidak ahlinya, maka engkau akan menzoliminya. Atau bukan zolim bahasanya, tuzlimuha, engkau meletakkan kegelapan dalam dirinya. Oh, gelap ah. Maka antum coba aja lihat, orang nggak ngerti omongan kita, dia bilang saya pendongeng. Jangan marah, biarin aja. Kecuali antum mau balas dia suatu saat. Tapi kalau saya nggak marah, saya senyum. Oh, berarti dia khairu ahliha. Dia nggak masuk ke bagian ahlinya ini. Dia kelasnya masih sunnah bid'ah. Apa hukumnya ini Ustaz? Ya, mad dalil Ustaz. Mana dalilnya Ustaz? Ini bid'ah ya Ustaz. Jadi makanannya masih di situ. Iya. Jadi pertanyaannya itu selalu pertanyaan status hukum. Kalau nggak ada kata sunnah bid'ah, sah batal, boleh tidak boleh, bagi dia tuh nggak, ini nggak benar ngajinya. Karena emang dia baru sanggup menerima itu. Mana dalilnya? Allahumma salli ala Muhammad. Lah ini kita bicarakan dalil dari tadi dia nggak ngeh. Dan itu berulang-ulang loh. Saya sudah sebutkan 10 dalil aja dia nggak ngeh. Karena sih kita bukan ustadz dia. Jadi karena fi uzuniha waqrun. Seakan-akan ada penutup di telinganya. Sama kayak orang bilang gini, matahari mana? Matahari di kepala dia. Kayak gitu ya. Itu banyak terjadi. Ya kita maklumi aja. Mungkin dia terlalu tersilaukan sama antum, ya. Menghibur diri, padahal saya sedih juga. Kita sebutin dalilnya, masih nanya, kan gak ada di masa Rasul. Lah terus tadi dalil yang kita sebut tadi apa dong? Ya, nyolot lagi nanyanya kan, gak ada di masa Rasul. Kulang sholawat lagi, seharusnya dia tambahin sallallahu alaihi salam. Gaya-gayaan aja gak ada di masa Rasul. Apa kata dalam riwayat ini disebutkan la tamna'u ahlaha fatuzlimuhum. Jangan juga kamu tahan dari ahlinya, itu juga menzolimi mereka. Maka antum coba lihat, kalau datang aki-aki minta talqin, saya lihat, wah, ini harus langsung dikasih. Tapi kalau masih muda, yang ngaji aja dulu, karena ma'rifat antum akan lebih tinggi, nanti talqinnya lebih terasa, lebih ringan rasanya, lebih kuat menanggung kalimah yang berat itu. Kalau meninggal sebelum talqin kan udah ngaji, udah berbarifat, itu atasnya talqin itu. Aneh begini itu talqin ilmu namanya. Itu mentalkinkan ilmu ini. Sama juga. Sedangkan yang itu talqinuz zikr. Ya, beda-beda tipis lah. Makanya bisa ngikutin kan pelan-pelan. Ini kajiannya berat tapi bisa karena disuapin satu-satu. Semoga ini penanda Allah ridho, itu aja ya. Karena kalau dari Ibnu Athaillah Sekandari, qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan ciri-ciri kalam itu diridhai oleh Allah, itu pemahamannya nyampe ke orang. Gitu. Dan itu bisa memahami kan? Beneran nih. Jangan-jangan kena malu-mane lagi. Baik. Fama kullu qalbin yasluhu lis-sirri wala kullu sadfin yantabiqu 'ala ad-durri. Tidak semua kalbu siap untuk menyimpan, menerima sir.
sebagaimana tidak semua tempat ya dur, arti dur permata ya. Ada nggak orang jualan permata yang mahal di tepi jalan? Mungkin dia nggak ngerti batu, dia jual ya. Ketemu yang ahli prank kan, wah ini yang bagus ini nih, yang ini enggak, padahal yang enggak itu yang paling bagus. Oh, akhirnya ditinggiin tuh harga yang ini. Dia beli juga itu, tapi yang dia bilang nggak bagus, dia beli juga, harganya lebih rendah. Dijual ulang, kan enak tuh. Kalau dia nggak ngerti jualan, maka antum harus betul-betul memahami, tidak ada namanya hikmah, zikir, ilmu ma'rifat diobral, nggak ada. Ya, nggak ada namanya. Makanya wajar sih di Musa ada galak dikit. Udah datang jam 4, close. Nah, hari ini kita agak samhah sedikit ya. Agak dikasih longgar dikit hari ini. Karena hujan ya. Tuh baik kan sih di Musa kan. Hukum normatif ini kadang-kadang boleh dilanggar kalau uzur syar'inya cukup ya. Coba lihat polisi di jalan tuh, kalau antum pas ditilang galak, dikerjain sama dia ya. Coba baik-baik, kadang-kadang ditanya, dilihat. Sama bapak ibunya kan. Pernah nggak antum jadi bayi? Jadi balita, pernah nggak? Waktu ngomong subjek predika objeknya nyatu kan semua. Yang ngerti siapa? Cuma orang tuanya. Maka orang tuanya asik-asik sendiri sama anaknya. Terus cerita sama kita lagi kan, anak-anakmu ya asik sama anakmu. Oke. وإذا كنت بالمدارك غرا ثم أبصرت هذه لا تماري
Muslim itu. Jangan puasa kecuali melihat bulan. Jangan ngomong kalau ente nggak mau pakai ru'yat, nggak usah ngomong begitu. Itu isa'atul adab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah adab yang buruk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup katakan, oh kami ru'yatnya bil hisab gitu. Ru'yat kami metodenya pakai hisab. Kita masih terimalah. Tapi sekali ngejek hadis ini, kita bantai habis-habisan ya. Bisa-bisa kufur itu. Ya, bisa kufur. Kalau dia nggak tobat nih, bisa kufur, minimal fasik. Ya, maka kita mengimbau kepada orang-orang yang hisab. Antum nggak usah merasa lebih benar daripada orang yang pakai ru'yat. Kenapa? Karena dari masa ke masa, ijma'us sahabah, bahkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh Rasulullah dari masa ke masa ke masa, semuanya menggunakan ru'yat, tidak ada yang menggunakan hisab. Hisab kan belakangan aja. Kan ilmunya orang India dipakai oleh yang nani, berkembang di kita. Gitu. Muncullah ilmu hisab, ilmu falak. Saya yakin orang-orang falak yang asli bersanad nggak belagu-belagu amat, karena kita udah pernah ketemu. Biasanya mereka cuma ngomong ini, kita berbeda Bu ya. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya hitung. Kalau itu saya udah sering ketemu orangnya. Banyak yang begitu. Ya. Cuma kalau bisa yang mudah, ngapain yang sulit ya nggak? Lebih mudah melihat atau ngitung? Lihat aja lebih mudah ya kan? Nggak kelihatan, genapin 30 hari kan gampang. Bener nggak? Fa'inhum ma'alaikum faqdurulah. Atau fa'itimmu. Ya. Jika tidak lihat bulan, sempurnakan jadi 30 hari. Selesai toh. Maka metode yang gampang dari Rasulullah itu cuma dua. Ru'yatul hilal, kalau maghmum, tertutup oleh bulan, ikmal. Sempurnakan bulan jadi 30 hari. Ribet gak? Enggak. Tapi kita menghargai jika ada hisab. Nggak perlu juga ngejek. Cuma orang hisab nih kadang-kadang, ya salah ya. Gergetan juga kita. Jangan, antum hisab itu bagus, tapi jangan sok-sokan. Jangan ada ungkapan hari gini masih pakai ru'yat. Kita sebutin hadisnya lebih dari 30 riwayat gimana? Mau jadi kufur? Kan enggak, ya. Masa cuma karena begini ente jadi kafir, kan aneh. Karena ihanah ala Nabi kan. Kufurnya bukan karena ente pakai hisab, tapi karena ente ngejek ru'yatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berhusnuzon kalau ada yang ngomong begitu, dia tidak ngejek Nabi. Dia lagi ngejek karena mungkin dia alirannya ini, yang itu alirannya itu gitu. Biasanya kan antara Muhammadiyah sama NU biasanya kan. Ya, mungkin yang dia lagi ejek NU-nya. Orang NU ngejek Muhammadiyah. Hari gini masih ngejek-ngejek, itu rasis namanya. Nggak usah lah yang begitu-gitu. Masa orang cerdas ngejek-mengejek? Nggak ada orang cerdas begitu, itu kurang cerdas namanya. Hada terjumanul Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu inni la a'lamu, sungguh aku mengetahui, kata Abdullah bin Abbas, fi qaulihi ta'ala yatanazzalul amru bainahunna, ya. Aku mengetahui makna dari ayat yatanazzalul amru bainahunna dengan pengetahuan yang betul-betul pasti, ilman. Lau abhas bihi lakaffartumuni, seandainya aku mensyarahnya, maka kalian akan mengkafirkan aku. Nah, wa hadza Abu Hurairah yaqulu akhastu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarabain min al-ilmi jaraban. Jarab itu bisa diartikan goni, bisa diartikan juga sarung. Ya. Bukan sarung ini. Jarab ini kan kalau orang pakai khuf itu juga pakai jarab namanya, kayak kaos. Iya, jarab ini boleh diartikan goni atau karung. Ya, suatu tempat yang besar. Karung itu jangan bayangkan karung-karung kecil. Ini tempat yang besar. Ya, kita kalau punya orang dulu kalau ngirim barang, naruhnya di mana?
Bukan. Sebelum masuk lumbung. Masuk goni dulu, baru masukin ke lumbung. Ya. Ente sohi amat cok. Ajarabain, atau di riwayat lain wi'ain, dua wadah. Ya. Jadi beda rawi, beda istilah. Tapi intinya sama, dua tempat. Ya. Rasulullah, aku mengambil dari Rasulullah dua ilmu. Dua goni, dua karung ilmu. Jaraban, satu karung, satu goni, alqaituhu ilaikum, aku riwayatkan untuk kalian. Wa jaraban lau abdaituh lakum la rajamtumuni. Tapi kalau yang kedua, jika aku jelaskan kepada kalian, kalian akan merajamku. Ya. Oleh Al-Hallaj dicoba sama dia, dijelaskan. Dirajam nggak dia? Belum dirajam. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, tangan kepala, semuanya dia diikat. Lalu masing-masing ada kuda, ditarik. Habis dia. Itu Al-Hallaj tuh. Tapi darahnya kemudian terdengar oleh orang yang kasyaf menyebut nama Allah. 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 Bahkan kemudian mengalir seperti tulisan Allah. Dan itu bukan cerita palsu. Diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang ada di masa itu. Itu Hallaj tuh. Karena dia mencoba membuka. Saya kan dia sering cerita. Hallaj itu kalau ketemu orang dia bilang, anta Isa. Anta Musa. Ini namanya pewaris, tanazul kalau bahasa sekarang. Orang ngira itu tanasuh, reinkarnasi. Bukan, dia nggak ngomong reinkarnasi. Cuma istilah tanazul waktu itu belum ada, belum muncul. Yang muncul itu sebenarnya yang paling oke itu warasah. Engkau pewaris Isa, engkau pewaris ini, pewaris itu gitu. Nah, ilmu itu sekarang keluar lagi. Cuma sudah perangkatnya sudah cukup. Insya Allah, Allah jaga kita nanti ya. Semoga kita dapat ilmu itu nanti dari ahli-ahlinya. Dan mungkin nggak ilmu begini diobral di YouTube? Nggak mungkin. Jadi yang Anda jelaskan ke antum itu cuma beberapa aja daripada ilmu-ilmu beliau-beliau itu. Karena ini masih terbuka. Kalau ilmu yang itu, yang dulu kita buat ma'rifat santuy, kan cuma beberapa aja yang kita jelaskan di sini. Sekarang masih kita bungkus pakai teks ini. Ya. Nanti ada masanya itu kajian dibuka secara terbuka dan tempatnya bukan di sini. Itu nanti di Masjidil Haram orang ngaji ma'rifat semua ntar di masa Al-Imam Al-Mahdi. Nanti sabarlah ya. Tapi sebelum itu ketemu Dajjal dulu antum. Ya. Ente ketemu Dajjal dulu apa di maka kawin cepetan. Keburu ada pandemi zaman kedua, zaman berapa nih? Ketiga nih. Ya salam. Udah buru-buruan. Udah usah lama-lama. Yuk oke deh. Baik. وهذا علي بن أبي طالب يقول ya إن بين جنبي علما لو قلته لخضبتم هذه من هذه sama lah ya. ويقول أيضا رضي الله تعالى عنه شعرا إني لأعلم علما لو أبوه به لكيل لي أنت ممن يعبد الوثن والاستباح رجال مسلمون دمي وكان أقبح ما يأتونه حسنا. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, kalau aku jelaskan ilmu yang ada di dalam diriku ini, kalian akan menuduhku ini menyembah berhala. Ya. Kalian akan menuduhku sebagai orang-orang yang reinkarnasi, akan menuduhku orang yang mengatakan bersatu kepada Allah. Kan Ibnu Arabi mencoba menjelaskan itu. Tapi saya nggak tahu kenapa, padahal perangkat dia sudah cukup. Ahwalnya turun, keluarlah rahasia-rahasia itu, dan akhirnya beliau difitnah. Insya Allah ini zaman kita sudah dilengkapkan perangkatnya oleh Allah, ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu hadis. Insya Allah nanti kita pelan-pelan menjelaskan itu, biar nggak salah paham lagi. Ya,
Biar nggak orang ngomong sufi zindik lagi, belajar tasawuf gila lagi, insya Allah nanti. Tapi ya jangan berharap banyak juga, kita ini nggak akan banyak. Kajian-kajian begini nggak akan banyak. Cuma orang tertarik sih banyak. Yang akan serius itu loh nggak banyak. Seneng sih banyak. Ya kalau yang punya channel YouTube mah seneng-seneng aja, banyak yang nonton. Ya dong, al-YouTube ya. Ini mursyidnya dia nih. Orang jadi kutub, dia jadi al-YouTube kan. Makom baru tuh. Wah, udah 8:30 ternyata. Ini kayaknya antum paling santai malam ini ya. Padahal dalam hati, ya Allah, selesai cepat ya Allah. Nah, ini baru pengantar. Ilmunya sahabat, ilmunya sufi, itu sama. Yang sahabat Nabi bilang, aku belajar 2 hal dari Nabi. Hal pertama aku bagi, yang kedua tidak aku bagi. Yang enggak aku bagi itulah yang dipegang oleh para sufi. Maka jangan heran, kata Imam Zarruq, jika ada orang ingkar sama kita, maka itu benarlah kata-kata para sahabat dulu. Ya, jadi kalau ada orang ngomong tentang kajian kita ini, dongeng apa sih Ar-Razi itu? Berarti soheh itu. Ya, ngebacot apa lagi nih? Berarti itu benar ya. Namun karena ini sudah akhir masa, akhir zaman, umur umat kita sudah tua sekali loh ini. Udah 1400 berapa? 23 30 Pak 1443 tambah 13 tahun Nabi di Mekah, jadi berapa? Atau pakai hadis Nabi yang 10 tahun 53 tuh 1453, kita pakai hadis Nabi yang 10 tahun di Mekah 1453 ya nggak lama lagi tuh ya, nggak lama itu. Udah tua nih umat ini. Kalau antum jambu semakin ke bawah gimana? Semakin manis ya? Tapi pendek-pendek kan, kecil-kecil. Nah, begitulah kira-kira nasib kita nih. Maka orang-orang yang bermakrifat di akhir zaman, dia dapat istilah as-sabiqun al-akhirun atau as-sabiqun al-lahikun. Kalau saya menyebutnya as-sabiqun al-lahikun. Tapi salah satu mursyid saya menyebutnya as-sabiqun kalau as-sabiqun al-akhirun itu sahabat, kalau versi istilah saya. Sahabat Nabi Muhammad tuh as-sabiq al-akhir. Yang pertama diangkat jadi nabi, tapi terakhir diutus. Ya, disebut terus para sahabat tuh dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, kalau kita ini lahik, maka gelar kita nanti kalau kita beruntung menjadi ahli ma'rifat, kita disebut ikhwanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwannya Rasulullah, saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terima apa yang kita niatkan ya. Semoga Allah bukakan hati ini, kolbu ini, pikiran kita semua untuk menerima ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Allah izinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.